Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Al-Ustadz Saifullah Kamali selaku pengampu matkul mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam serta teman-teman yang seiman dan seperjuangan. Izinkanlah kami untuk mempresentasikan salah satu materi Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam yang insya Allah berjudul Integrasi Tradisi Keilmuan Islam Irak dan Perkembangan Pesantren di Indonesia. Menuju ke slide pertama, yaitu latar belakang. Pendidikan Islam memiliki peran besar dalam membentuk karakter keilmuan, spiritual, dan sosial umat Islam sepanjang sejarah. Pada masa Safawiyah, pendidikan berkembang melalui madrasah dan hauzah ilmiah yang berfungsi sebagai pusat studi agama sekaligus penguatan legitimasi mazhab negara. Sementara di Indonesia, pesantren tumbuh melalui proses akulturasi budaya lokal dan jaringan ulama, sehingga menjadi lembaga pendidikan yang bertahan lintas zaman. Kesamaan fungsi sosial, keagamaan, dan intelektual inilah yang menjadi alasan perlunya kajian perbandingan antara kedua tradisi. Menuju ke slide selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang perlu dikaji dalam PPT ini. Yang pertama yaitu bentuk institusionalisasi pendidikan pada masa Safawiyah. Yang kedua, peran ulama, filsuf, dan cendekiawan Syiah. Yang ketiga, karakter kurikulum pendidikan Safawiyah. Yang keempat, patronase negara dan jaringan ulama. Yang kelima, asal-usul dan perkembangan pesantren di Indonesia. Yang keenam, relasi negara pesantren. Dan yang terakhir, titik kesinambungan nilai dan tradisi keilmuan. Menuju ke slide selanjutnya, yaitu tujuan penelitian. Ada beberapa tujuan dari penelitian kami, yaitu yang pertama, mendeskripsikan pembentukan madrasah dan hauzah ilmiah. Yang kedua, menjelaskan peran intelektual Safawiyah. Yang ketiga, menganalisis kurikulum yang memadukan fikih kalam dan filsafat. Yang keempat, mengungkap patronase politik dan peran ulama. Yang kelima, mengidentifikasi pengaruh Safawiyah terhadap tradisi keilmuan. Yang keenam, menguraikan sejarah dan tipologi pesantren. Dan yang terakhir, membandingkan signifikansi Safawiyah dan pesantren. Baik, kita menuju ke slide pembahasan. Untuk pembahasan pertama, yaitu mengenai pendidikan Islam masa Safawiyah. Pada masa dinasti Safawiyah, pendidikan Islam mengalami proses institusionalisasi melalui pendirian madrasah dan hauzah ilmiah di berbagai kota penting. Lembaga tersebut tidak hanya difungsikan sebagai tempat belajar agama, tetapi juga sebagai sarana pembentukan identitas mazhab Syiah dan legitimasi politik negara. Struktur pendidikan terintegrasi dengan masjid, perpustakaan, dan asrama pelajar sehingga membentuk sistem kaderisasi ulama yang terorganisir. Selain itu, terbentuk pula jaringan keilmuan antar wilayah yang memperkuat tradisi intelektual di dunia Islam Persia. Kemudian menuju pembahasan kedua, yaitu mengenai tokoh dan tradisi intelektual Safawiyah. Tokoh-tokoh sentral yang berperan dalam perkembangan tradisi keilmuan Safawiyah yaitu Mula Sadra. Yang pertama, Mula Sadra yang mengembangkan filsafat transendental yang memadukan filsafat, tasawuf, dan teologi. Kemudian yang kedua ada Mir Damad, dikenal sebagai pemikir metafisika dengan teori hudus dahri. Sementara yang ketiga yaitu Al-Allamah Bahai, dikenal sebagai ulama multidisipliner. Para tokoh ini menunjukkan bahwa tradisi keilmuan Safawiyah tidak hanya bersifat keagamaan normatif, tetapi juga mencakup dimensi rasional, filosofis, dan spiritual.
Ulama berperan ganda sebagai ilmuwan, pembimbing spiritual, dan figur sosial politik. Menuju ke slide selanjutnya, yaitu pembahasan mengenai kurikulum pendidikan Safawiyah. Kurikulum pendidikan Safawiyah tidak hanya berfokus pada fikih, hadis, tafsir, dan usul fiqh, tapi juga memasukkan elemen mantik, logika, kalam atau disebut teologi rasional, filsafat, tasawuf, dan etika. Integrasi ini menciptakan pola pendidikan yang seimbang antara syariat, rasionalitas, dan spiritualitas. Tradisi tersebut melahirkan budaya akademik yang berbasis argumentasi ilmiah, pemikiran reflektif, dan pengembangan teori keagamaan. Dengan demikian, pendidikan Safawiyah berkontribusi besar dalam melestarikan filsafat Islam pasca klasik. Pembahasan selanjutnya yaitu patronase negara dan Isfahan. Peran negara dalam menopang pendidikan pada masa Safawiyah. Ulama memperoleh dukungan melalui beasiswa, jabatan keagamaan, dan pengakuan sosial. Hubungan negara ulama bersifat simbiotik, di mana ulama memberi legitimasi keagamaan, sementara negara memberi patronase kelembagaan. Kota Isfahan kemudian berkembang menjadi pusat ilmu, seni, dan budaya yang menggambarkan perpaduan spiritualitas, intelektualitas, dan peradaban Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan, politik, dan budaya saling terhubung dalam satu sistem. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai dampak pendidikan Safawiyah. Ada beberapa dampak pendidikan Safawiyah yang sangat luas dan berjangka panjang. Sistem pendidikan ini membentuk identitas sosial keagamaan Syiah. Yang pertama, penguatan identitas sosial keagamaan Syiah. Yang kedua, peran ulama dalam legitimasi politik. Dan yang ketiga, kebangkitan filsafat dan teologi. Kemudian yang terakhir, fondasi Hauzah Qom Najaf modern. Sistem pendidikan ini membentuk identitas sosial keagamaan Syiah yang kuat dalam masyarakat Iran. Selain itu, pendidikan memperkuat posisi ulama sebagai pengendali moral, penafsir hukum agama, dan mitra politik penguasa. Tradisi filsafat dan teologi rasional terus diwariskan hingga periode modern, terutama melalui jaringan Hauzah di Qom dan Najaf. Warisan ini menjadi dasar bagi perkembangan pemikiran keagamaan Iran hingga masa kini. Menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai asal-usul pesantren. Kita memasuki pembahasan mengenai pesantren. Asal-usul pesantren. Istilah santri dan pondok memiliki keterkaitan dengan tradisi Arab, India, dan Nusantara. Pesantren tumbuh dari lembaga keagamaan lokal seperti surau, dayah, langgar, dan meunasah yang menjadi pusat pendidikan Al-Quran, tasawuf, dan dakwah. Keberadaan pesantren menunjukkan bahwa proses islamisasi di Nusantara tidak hanya melalui dakwah ritual, tetapi juga melalui pembentukan tradisi pendidikan dan komunitas keilmuan. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai perkembangan historis pesantren. Dalam slide ini menjelaskan mengenai perjalanan pesantren dalam beberapa fase sejarah. Pada masa awal, yang pertama, awal islamisasi. Pada masa awal pesantren berfungsi sebagai pusat penyebaran Islam dan pengadilan ulama. Kemudian masuk ke masa kedua, yaitu masa kolonial. Pesantren menjadi simbol perlawanan budaya dan menjaga identitas keagamaan masyarakat. Setelahnya ada masa atau pasca kemerdekaan. Pesantren mulai bertransformasi dan berintegrasi dengan sistem pendidikan formal. Kemudian berkembang di era terakhir, yaitu era modern. Di era modern ini, pesantren terus melakukan pembaruan manajemen, kurikulum, dan metode pembelajaran agar tetap relevan tanpa kehilangan jati diri tradisinya. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, yaitu mengenai tipologi pesantren. Pada slide ini dijelaskan dua model utama pesantren. Yang pertama ada pesantren Salafi yang mempertahankan tradisi klasik dengan fokus pada kitab kuning, metode sorogan dan bandongan serta penguatan sanad keilmuan. Kemudian yang kedua mengenai pesantren modern. Pesantren modern mengadopsi sistem kelas, disiplin asrama, penggunaan bahasa asing, dan integrasi ilmu umum. Kedua tipologi ini sesungguhnya tidak bertentangan, melainkan menunjukkan variasi respon pesantren terhadap tuntutan zaman.
menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu varian kelembagaan pesantren. Pada slide ini kita akan membahas mengenai perkembangan bentuk pesantren di era kontemporer. Pesantren Mu'adalah memiliki kurikulum yang pertama, yaitu pesantren Mu'adalah. Pesantren Mu'adalah memiliki kurikulum yang diakui secara formal melalui penyetaraan ijazah. Yang kedua ada Islamic Boarding School, memadukan pendidikan formal dengan pembinaan keagamaan ala pesantren. Yang ketiga, International Islamic Boarding School. Sedangkan untuk International Islamic Boarding School ini mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum internasional, namun tetap menanamkan nilai moral dan spiritual khas pesantren. Menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai relasi negara dan pesantren. Pada pembahasan kali ini kita akan menguraikan hubungan antara pemerintah dan pesantren melalui Ditjen Pendidikan Diniyah dan pondok pesantren. Negara berperan dalam pengaturan administratif, pembinaan kelembagaan, akreditasi, serta pemberian beasiswa. Namun, pengakuan ini tetap menjaga otonomi pesantren sebagai lembaga yang berakar pada tradisi keulamaan, yang dibangun bersifat kolaboratif, bukan kontrol sepihak. Kemudian kita menuju ke bagian slide selanjutnya, yaitu mengenai kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, menegaskan bahwa baik pendidikan Safawiyah maupun pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk struktur sosial, intelektual, dan keagamaan masyarakat muslim. Keduanya menunjukkan integrasi antara ilmu agama, rasionalitas, dan tradisi keilmuan. Selain itu, keduanya memiliki kemampuan bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan identitas spiritual dan intelektualnya. Untuk saran, kami akan menyampaikan beberapa rekomendasi dari saran kami. Yang pertama yaitu kajian historis dan komparatif tentang pendidikan Islam perlu terus dikembangkan agar warisan intelektual masa lalu dapat dimanfaatkan secara kontekstual. Yang kedua, pesantren perlu menjaga tradisi klasik sambil mengembangkan inovasi kurikulum sesuai kebutuhan zaman. Dan yang ketiga, kemitraan negara dan pesantren harus diperkuat untuk meningkatkan kualitas, profesionalitas, serta kontribusi pesantren dalam membangun peradaban masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.